Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita berdoa semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini yaitu kita pelajari Al-Quran Hadis dengan judul Ajaran Islam tentang Hidup Hikmat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian hidup hemat. 2. Membiasakan perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan Islam. Selanjutnya, dalil tentang perilaku hemat adalah yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu akhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Sedang setan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Hadis yang kedua adalah dari An Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisad fin nafaqah nisful ma'isyah wa tawaddudu ilan nas nisful aqli wa husnul su'al nisful almi, rawahu Tabrani. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik, pertanyaan yang tepat adalah separuh dari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Selanjutnya, mari kita lihat terjemahan hadis tentang hidup hemat. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iqtisad, hemat, fi nisfil ma'isyah, adalah setengah dari kehidupan. Wa tawaddudu, dan akrab, ilan nas, dengan banyak orang, nisful aqli, adalah setengah dari akal. Wa husnul su'ali, dan pertanyaan yang baik, nisful ilmi, adalah separuh dari ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita pelajari pengertian hemat. Pengertian hemat adalah hati-hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Dengan menghemat pengeluaran uang, seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang. Artinya, pengeluarannya tidak akan lebih besar daripada penerimaan. Kalian harus tahu lawan dari hemat adalah boros dan mubadzir. Boros adalah mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan. Sedangkan mubadzir adalah mengeluarkan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tetapi justru malah mendatangkan kemadharatan atau kerusakan. Selanjutnya perlu kalian tahu contoh dari perilaku hemat. Di antaranya kita ambil contoh jajan secukupnya. Sisanya jajan kita tabungkan. Yang kedua, hemat waktu atau disiplin waktu. Kita
harus bisa memanage waktu, membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan kita belajar, kapan kita bermain, dan kapan kita beribadah atau membantu orang tua. Yang ketiga, hemat dalam menggunakan listrik. Ini contohnya banyak sekali, dan ini banyak yang diremehkan oleh kebanyakan orang-orang. Yang keempat adalah hemat dalam penggunaan air. Selanjutnya, itu tadi contohnya adalah menabung. Kita ingat, kalau kita jajan seperlunya, sisanya kita tabung. Sebab kita ingat, menabung bikin kita untung. Coba kita lihat gambar di atas, kita perhatikan, menunjukkan jam 11:30. Kira-kira kita punya program atau memanage waktu untuk jam 11:30 itu kita gunakan untuk apa? Untuk persiapan sholat ataukah untuk yang lainnya? Selanjutnya, dengan adanya gambar ini sebagai pengingat kita bahwa kita hendaknya menghemat lampu, menggunakan lampu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau sudah tidak digunakan, berarti secepatnya kita matikan lagi. Gambar berikut adalah keran yang terbuka sia-sia. Banyak yang tidak peduli dengan keran yang terbuka, padahal di situ banyak air yang harus keluar tanpa digunakan, dan juga listrik juga terbuang percuma di situ. Makanya kita hendaknya membiasakan diri untuk membantu untuk mematikan keran tersebut. Selanjutnya, gambar ini adalah untuk sebagai pengingat kita. Yang tadi, lampu dalam ruangan kalau sudah tidak digunakan, kita matikan. Begitu pula televisi, kalau sudah tidak kita lihat, secepatnya kita matikan. Print kertas bolak-balik, sebab kita banyak yang terlena. Print kita pakai kertas itu, kita buat print cuman satu arah lagi, bukan keduanya. Gambar keempat adalah peringatan bagi kita untuk matikan elektronik saat tidak digunakan, kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, yang kelima adalah tutup kulkas dengan rapat sesuai kebutuhannya. Kalau sudah ngambil sesuatu, secepatnya kita tutup kembali. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita cermati gambar berikut. 8 cara untuk hidup hemat. 1. Kita bergaya kalau kita hidup sehat, bukan bergaya hidup mewah, tapi bergaya kita karena hidup sehat. Yang kedua, gunakan transportasi umum, sebab itu lebih irit biaya dan lebih cepat sampainya. Yang ketiga, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mana kebutuhan, mana keinginan, kita harus paham. Yang keempat, bawa bekal sendiri ke kantor ataupun ke sekolah. Di samping lebih irit, juga itu lebih steril. Yang kelima, biasakan menabung recehan. Jangan kita anggap remeh uang recehan, sebab itu sangat membantu. Kita manfaatkan, kita masukkan tabungan tertentu agar uang itu bisa lebih manfaat, lebih digunakan. Yang keenam, gunakan kartu kredit jika memungkinkan. Yang ketujuh, cari fasilitas liburan yang murah, bukan yang mahal atau yang jauh. Lebih murah atau mungkin lebih dekat, itu berarti lebih hemat. Yang kedelapan, membeli barang bekas. Kita jangan gengsi membeli barang bekas kalau memang masih banyak manfaatnya, masih banyak gunanya, lebih murah dan lebih manfaat, itu yang kita pikirkan. Selanjutnya, anak-anak, kalian harus bisa membedakan antara perilaku hemat dan perilaku pelit. Yang pertama, kita ingat, hemat adalah belanja sesuai dengan kebutuhan, tidak menghamburkan uang atau belanja sesuai keperluan. Sedangkan kalau pelit
itu adalah suatu sikap atau perilaku seseorang yang sulit atau susah dalam mengeluarkan uang kecuali terpaksa. Yang terakhir, hikmah perilaku hemat. Apa saja hikmahnya? Banyak sekali. Yang pertama, bisa menahan diri. Yang kedua, jadi rajin menabung. Yang ketiga, kita pandai dalam mengelola uang. Yang keempat, hidup menjadi berharga bagi sesama. Yang kelima, terhindar dari pemborosan. Yang keenam, meningkatkan rasa syukur kita dengan adanya kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah. Cuman 6 itu saja yang kita ambil hikmah dari perilaku hidup hemat ini. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini berakhir, kalian dikasih Bu Nikmat tugas rumah untuk menjawab soal yang sudah ditulis 5 soal ini, dan tolong dikerjakan di lembaran atau nanti kalian kirim ke lewat Google Classroom. Anak-anakku sekalian, mari kita akhiri pelajaran Al-Quran Hadis hari ini dengan memohon kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa berguna, bisa bermanfaat, dan kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastautu'uka ma'alam tanihi faratutuhu ilayya inda hajati ilaihi waladan sanihi ya rabbal alamin. Sekian Bu Nikmat akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.